Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ya, selalu fit dan bugar. Bagi pemirsa di rumah yang sedang diuji sakit, yang sedang diuji kepayahan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan menjadi kesembuhan seperti sedia kala. Alhamdulillah, Telaga Hati di tanggal 7 Februari 2023 hadir kembali. Kita kembali seperti Kamis kemarin. Kita akan kembali menayangkan, memberikan ada sebuah kemarin kan kita mencoba di ada berbagai pengobat, ada kajian-kajian tentang bagaimana mengenali pintu-pintu setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kita kembali lanjutan dari Kamis kemarin. Kita akan mencoba mengenali berbagai sihir yang masuk ke dalam tubuh manusia. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Eri Abdul Rahim yang siap memberikan kita pengenalan tentang metode yang saya pikir bagi kita ilmu ruqyah syariah ini sangat kita perlukan, ya. Kita langsung aja. Tad, apa kabar, Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, baik, Tad. Silakan, Tad, lanjut aja, Tad. Tad, kan gini, Tad, ya, akhir-akhir ini kan metode ruqyah ini kan tentu selain ada yang syariah, Iya. pasti ada yang non syariah gitu, Tad, ya. Ini sebenarnya apa, Tad, yang membedakan syariah dengan non syariah gitu, Tad, biar masyarakat kita juga menjadi paham. Coba. Baik. Ruqyah secara bahasa itu kan bacaan atau doa atau jampi. Jampi, ya. Jadi jampi yang dihembuskan. Makanya dukun, ya, orang pintar itu dia juga ruqyah. Kenapa? Karena dia jampi. Makanya di awal Rasulullah SAW melarang untuk ruqyah. Kenapa? Ruqyah yang di sini dimaksud adalah jampi. Nah, jampi itu berarti dia menggunakan bacaan-bacaan yang bukan disandarkan dengan Al-Quran. Nah, kemudian ada ruqyah syariah, itu secara bahasa. Secara bahasa itu adalah jampi. Jadi ketika kita membacakan ayat Al-Quran pun itu kan disebut jampi juga. Tapi menggunakan ayat Al-Quran sehingga kemudian dia menjadi syar'i. Makanya disebutkanlah ruqyah syariah. Nah, kalau ketika ada ruqyah syariah, maka mesti ada kebalikannya, ruqyah syirkiyah. Syirkiyah, ya. Ada ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan. Nah, apa yang membedakan antara ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah? Ruqyah syariah adalah ruqyah yang diambil berdasarkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran yang pertama. Jadi ruqyah syariah dikatakan ruqyah syariah kalau bacaan yang dibacakan, jampi yang dibacakan adalah diambil dari Al-Quran yang pertama. Yang kedua, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yasfik, bismillahirrahmanirrahim. Doa-doa Rasulullah itu semuanya adalah ruqyah syariah. Seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Itu merupakan doa juga ruqyah syariah. Ya, dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, dikatakan ruqyah syariah kalau dia menggunakan bahasa yang kita fahami. Boleh pakai bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Sunda juga boleh. Contohnya, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadaku, ya Allah. Angkatlah penyakit yang ada di dadaku, angkatlah penyakit yang ada di kepalaku, angkatlah penyakit yang ada di perutku, ya Allah. Seperti itu. Ini ruqyah syariah dengan bahasa kita sendiri, karena kita fahami. Nah, sebaliknya ruqyah syirkiyah, ruqyah yang ada unsur kesyirikan, itu biasanya bacaan yang digunakan itu adalah bacaan-bacaan yang dibuat
oleh dukun sebagai penyebutan-penyebutan nama setan atau nama-nama kerajaan setan. Makanya jampi-jampi yang dibaca oleh dukun itu kadang-kadang dia pakai ayat juga. Pakai ayat Al-Quran. Tapi ya di ujung atau di pertengahannya itu ada penyebutan-penyebutan jampi yang kita nggak paham apa artinya. Dan itu adalah perjanjian antara manusia dengan jin. Perjanjian manusia dengan setan. Makanya justru sihir yang paling kuat adalah sihir yang ketika dia menggunakan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena sebetulnya dia bukan menggunakan Al-Quran untuk dimuliakan, tapi dia gunakan Al-Quran untuk menghinakan Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Nah, makanya dalam buku Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang pakar ruqyah syariah dari Mesir. Di situ dituliskan beberapa cara dukun untuk mendatangkan setan menolong dia dalam pengobatan. Salah satunya adalah dengan menuliskan Al-Quran dengan hal-hal yang najis. Ayat kursi ini yang ditulis, ya kan? Tapi tinta yang dibuat untuk menulis adalah tinta yang dicampur dengan darah haid. Masya Allah. Tinta yang dicampur dengan kotoran anjing. Sehingga kemudian nampaknya memang ayat Al-Quran dituliskan, dipajang di depan rumah, dipajang di pintu rumah untuk pembentengan katanya. Tapi sebetulnya dia menuliskan dengan tinta yang dicampur dengan sesuatu yang najis, dicampur dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, makanya kalau kita mau secara zohir melihat ruqyah syariah, maka kita akan melihat bacaan. Kalau yang dia baca adalah Al-Quran murni semuanya, maka itu menunjukkan ruqyah syariah. Kalau yang dibacakan ada sesuatu yang disembunyikan, ayatnya dikeraskan, tapi ada jampi-jampi yang dia bacakan secara sirri, nggak terdengar, tapi komat kamit mulutnya. Bisa jadi itu jampi. Dan tadi ini sebenarnya antara jampi dengan mantra pun juga beda-beda tipis tadi ya? Beda tipis. Artinya barang tuh itu juga ya sebenarnya? Iya. Jadi dia beda tipis dan kadang-kadang kita sulit untuk membedakan. Karena secara penampilan ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah itu kadang-kadang lebih syar'i yang ruqyah syirkiyah. Pakai jubah, pakai sorban kan gitu, janggut panjang, ya kan, kemana-mana bawa tasbih. Tapi sebetulnya di balik semua itu dia melakukan ruqyah syirkiyah. Makanya masyarakat hari ini harus pintar membedakan mana praktisi ruqyah dan mana praktisi perdukunan. Karena dukun hari ini kalau dia mau jadi dukun seperti itu aja, ya nggak bisa. Dia harus merubah penampilan seperti mirip-mirip ustadz. Kenapa? Karena pasarnya orang muslim. Luar biasa. Indonesia kan salah satu negara muslim terbesar di dunia. Baik. Gitu, Ustaz, nanti Ustaz bisa ngebedain tadi apa antara, karena kan masyarakat, saya mewakili masyarakat yang umum, masyarakat yang awam, kadang-kadang kan kita bisa tertipu dalam tanda kutip tadi ya, kita ini nyangkanya ini ruqyah syariah, ini nyangkanya ruqyah syirkiyah. Kadang-kadang kan kita dengan melihat tampilan seseorang ya. Tadi kita akan lanjutkan kita deh. Baik pemirsa di rumah, luar biasa sekali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi. Hanya saja kita melihat dulu beberapa pesan berikutnya, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut kembali. Sebelum kita akan lanjut kembali, bagi pemirsa di rumah yang mau line interaktif ya, ke line kami bisa di 0227214214 atau di line WA-nya ke timnya Pak Ustadz di 087678765345 ya. Pemirsa di rumah juga nanti bisa datang langsung ke WA ya, Ustadz Eri Abdur Rohim Center di Inhopteng tadi ya, Inhopteng nomor Inhopteng 43 tadi ya. Iya. 53A ya, di depan Cendol Elizabeth ya, pemirsa di rumah. Tadi kita lanjut lagi tadi. Ini kan pintu masuk setan itu kan ciri-ciri orang yang terkena gangguan sihir kan kadang-kadang kan variabelnya kan macam-macam tadi ya. Ada yang kesurupan, ada yang teriak-teriak, ada yang emosi tidak terkendali.
Tapi yang paling kentara banget ya, yang paling spesifik, yang paling umum itu apa tuh biasanya Teh? Ya, kalau hari ini yang paling umum orang terkena gangguan itu adalah dari sisi sakit ya. Jadi secara fisik orang yang terkena gangguan jin itu, karena gangguan jin itu dia akan mengganggu fisik, mengganggu psikologi, mental. Ya, jadi secara fisik orang terkena gangguan jin itu dia akan selalu merasakan sakit kepala. Tapi sakit kepala ini kalau diminumkan Panadol, minumkan obat tuh nggak hilang. Kemudian selalu sesak di dada, sakit di perut, sakit di pundak belakang. Kemudian jerawatan yang tidak hilang-hilang. Jadi ada kasus kemarin dalam satu malam itu wajahnya jadi rusak karena jerawat itu keluaran semua. Gitu ya. Nah ini jadi secara fisik seperti itu. Kemudian secara emosi, orang yang terkena gangguan jin itu dia akan mudah marah, gampang emosi, dan kalau emosi itu meledak-ledak. Ya, maka kalau kita merasa bahwa adanya ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, selalu sakit kepala, sesak di dada, sakit di perut, kemudian kita selama ini selalu sakit-sakitan, kalau dibawa ke dokter, dikasih obat sama dokter, dia reda sebentar tapi kemudian kumat lagi, kemudian sakitnya ini nggak habis-habis, ya padahal sudah ikhtiar ke rumah sakit, ya. Dan ini berjalan bertahun-tahun, maka itu indikasi adanya pengaruh gangguan jin. Jadi ini sangat mengganggu. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari mimpi-mimpi. Jadi orang yang terkena gangguan jin, itu selalunya dia mimpi-mimpi yang menakutkan. Mimpi berada di hutan, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi berada di kuburan, ya. Mimpi berada di tempat-tempat yang asing, yang aneh, mimpi di rumah kosong, gitu ya. Nah mimpi-mimpi ini kalau selalu maka itu juga menunjukkan indikasi terkena gangguan jin. Jadi orang yang terkena gangguan jin bukan hanya kalau dia kerasukan saja. Ada orang yang terkena gangguan jin dan dia tidak kerasukan. Dan dia tidak sadar kalau dia terkena gangguan. Tapi secara fisik dia akan selalu sakit-sakitan. Gampang demam. Gampang sakit kepala. Gampang sesak di dadanya. Seperti itu. Khususnya biasanya ada waktu-waktu tertentu. Oke, dan seperti itu. Orang yang kayak gini tuh biasanya dia sendiri sadar atau tidak tadi ya? Karena kalau ini tuh kan kadang kita suka agak susah ya kalau terlepas maksudnya kayak misalkan sering masuk angin gitu ya. Itu agak lumayan intervalnya tuh lumayan sering lah, bisa telat makan dikit yang lain. Tapi bukan sekedar karena pengaruh umur yang lain-lain tadi. Kadang-kadang emang ada spesifik tuh. Iya. Jadi tetap penyakit itu ada dua, yang pertama jismiyah, yang kedua ruhiyah. Kalau jismiyah berarti faktor usia bisa, faktor fisik yang melemah bisa. Tapi kalau kemudian faktor-faktor yang seperti kita rasa kita memang sudah tua, kita rasa kita sudah lemah. Tapi harusnya kalau dia memang fisik, kita datang ke dokter, dikasih suplemen, dikasih vitamin, itu kita sudah punya stamina dan nggak sakit lagi gitu ya. Tapi kita sudah ikhtiar juga nggak hilang-hilang, ya. Jadi ini bukan lagi faktor usia. Ya perlu melakukan tindakan pengecekan apakah memang ada gangguan, karena memang orang yang terkena gangguan akan seperti itu. Jadi ada dari Kalimantan itu salah satu peserta yang mengikuti bimbingan rukyah bersama saya. Jadi saya punya grup untuk bimbingan terapi rukyah. Itu dia sudah sakit dari tahun 2001. 2001 sakit lambung sampai 2022 itu setiap bulan 1-2 kali masuk rumah sakit, ya. Bahkan dokter itu sudah hafal, namanya Ibu Ani masuk lagi, iya Bu, gitu kan, sakit lambung tuh. Asal kumat masuk rumah sakit, 1-2 kali setiap bulan selama dari 2001 sampai 2022. Nah ketemu dengan saya ikut bimbingan, ya Masya Allah dia konsumsi herbal saya, kemudian dia ikut terapi rukyah bersama saya, itu sembuh total dan dia tidak lagi pernah ke dokter. Masya Allah. Artinya banyak masyarakat yang selama ini dia nggak menyadarin bahwa sakit yang dia rasakan ternyata bukan medis tapi non medis. Non medis berarti penyakit gangguan. Nah kemarin beberapa hari yang lalu saya juga mendapatkan testimoni dari peserta bimbingan terapi rukyah kita dari Singapura. Ada dari Singapura, ada ya dari Malaysia banyak, dari Brunei ada juga, Thailand, dari Hong Kong, Taiwan, itu banyak ikut. Ada 19 negara yang ikut bimbingan saya. Masya Allah. Rukyah syariah. Nah,
dari Singapura, ya, namanya Kak Romlah sama ibu dia, itu rutin ikut live, ikut bimbingan saya. Dan kemarin dia mengatakan apa? Ustaz, alhamdulillah Ustaz, mama saya ini sudah puluhan tahun sakit. Capek ikhtiar kemanapun ya tetap sakit lagi. Tapi alhamdulillah hari ini penyakitnya sudah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala setelah ikuti bimbingan terapi ruqyah bersama ustaz. Makanya dalam bimbingan kita itu sebetulnya kita mengajarkan cara mudah untuk melakukan terapi ruqyah. Salah satunya adalah kalau Anda punya penyakit kemudian penyakitnya sulit untuk disembuhkan, datang ke dokter, dokter nggak tahu sakitnya apa, datang ke rumah sakit dicek nggak ada penyakitnya. Maka hal yang pertama untuk awal dilakukan ini adalah pencegahan pertama ini adalah dengan rutin mendengarkan ayat Al-Quran. Ini merupakan terapi suara, mendengarkan ayat Al-Quran setiap hari 1 jam. Itu aja dulu. Tapi kalau kemudian bisa mengikuti grup bimbingan terapi ruqyah bersama saya itu lebih baik. Apalagi kalau bisa mengkonsumsi contoh herbal-herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah, itu akan lebih memberikan dampak yang lebih bagus gitu. Jadi tergantung mana dulu yang bisa dilakukan. Oke. Dan pemirsa di rumah juga bisa mengikuti media sosialnya Pak Ustadz ini ya. Ada di YouTube, ada di TikTok, juga ada di IG, ada di Facebook juga ya. Dari Abdul Rohim ya ininya ya. Namanya juga sama. bisa di-subscribe yang lain-lain. Dan di sana saya juga melihat beliau udah hampir 8 tahun membuat konten di YouTube ini luar biasa. Banyak sekali bagi pemirsa di rumah yang nanti yang kurang informasi yang lain-lain tentang beliau, kita bisa tengok YouTube-nya beliau gitu ya. Banyak sekali yang luar biasa ya. Kita jadi bisa mengenali ciri-ciri tanda-tanda orang yang terkena gangguan sihir ya. Baik. Kemudian ini tadi ya tadi itu Ustadz bisa menjelaskan nggak tadi ini ada jenis-jenis yang bisa menyebabkan orang itu terkena gangguan selain kan ada bisa juga perceraian tadi ya. Kemudian ada kebangkrutan juga ya, kebangkrutan usaha itu selalu gagal aja ya. Terlepas jangan juga langsung menyalahkan presiden yang lain-lain tadi ya. Tapi juga ya kan banyak hal-hal yang memang di luar kendali kita yang bisa ini tadi ya. Coba tadi. Oke. Gimana itu? Jadi para ulama menjelaskan beberapa jenis orang-orang jenis sihir ya. Ada sihir perceraian. Ada sihir perceraian. Sihir perceraian ini adalah sihir yang dibuat oleh tukang sihir agar pasangan rumah tangga ini susah dapat harmonis. Berantem aja, gaduh aja. Loh kenapa disihir supaya begaduh berantem? Kan nggak semua pasangan menikah itu karena mau sama mau, memang semuanya masyarakat setuju kan gitu. Kan banyak banyak kasus yang ketika menikah ternyata dulu sudah pernah pacaran, pacarnya nggak terima, datang ke dukun, kemudian menyihir gitu ya. Kemudian kebetulan misalkan istrinya ini memang di di kampungnya adalah bunga desa, banyak orang melamar tapi ditolak terus. Karena apa? Karena sekalipun banyak yang ngelamar, cinta dia hanya kepada calon suaminya. Tapi kan orang-orang yang ditolak lamarannya ini kan marah. Kemudian dia datang ke dukun, menyihir, dan kemudian sihir itu tujuannya bagaimana? Tujuan agar pernikahan dia dengan orang yang dia cintain itu selalu tidak mendapatkan keharmonisan, selalu berantem, selalu bermasalah, ya kan gitu. Maka kemudian ini adalah salah satu indikasi sihir perceraian, dan ini subhanallah banyak sekali terjadi di Indonesia. Sihir perceraian ini ya, kita kalau baca di di KUA itu ya, itu kasus perceraian itu banyak sekali. Setiap hari itu ada ratusan bahkan ribuan gitu ya. Dan ini kalau kita mau selusurin nih, kasus perceraian ini rata-rata itu karena ulah gangguan setan, karena memang saimbara mereka itu kan, iblis itu kan memang buat itu kan. Dan mahkota tertinggi iblis itu adalah ketika suami istri bercerai. Maka setan yang bisa mencerai-beraikan suami istri, dia mendapatkan mahkota tertinggi oleh iblis. Nah, maka kemudian ada juga
sihir ini rumah tangga ya. Makanya pemirsa di rumah, kalau misalkan rumah tangganya sejak nikah awalnya dulu bahagia, harmonis, ya kan, akur, Seiring kok berjalan tiba-tiba berjalannya waktu nggak ada sebab, Ya. nggak ada sebab, kok jadi nggak harmonis, selalu berantem, masalah kecil, masalah sepele jadi Ya, besar ya, gitu ya. Kemudian saling tidak berkasih sayang, Ya. atau paling indikasi ada juga orang-orang yang rumah tangga itu yang tidak bisa melakukan hubungan badan, tidak bisa melakukan hubungan badan, jadi statusnya nikah, tapi yang satu tinggal di doa tidurnya di pojok sana, yang tadi tidur di pojok sana gitu ya. Udah nggak mood atau Nah, gimana tadi? bukan nggak mood, memang nggak bisa. Ya. Saya pernah menemukan di Malaysia ada ada pasangan rumah tangga yang 12 tahun, 13 tahun menikah, selama 12 tahun tidak bisa melakukan hubungan badan. Jadi jangan dikira bahwa ketika Anda tidak bisa melakukan hubungan badan 1-2 bulan itu normal. Ya, itu tidak normal dan bisa jadi itu pengaruh gangguan jin dalam tubuh Anda. Ya. Kemudian berikutnya ada juga sihir yang disebut dengan sihir kebangkrutan. Sihir kebangkrutan ini adalah sihir yang dibuat oleh tukang sihir untuk para pengusaha, pebisnis, supaya apa? Usahanya bangkrut, bisnisnya sepi. Ya. Ciri-cirinya bagaimana? Dulu usaha kita itu ramai pembeli, banyak pelanggan. Tiba-tiba pelanggan pada lari, pembeli nggak ada. Kemudian orang selalu nelpon, kenapa tokonya tutup? Kenapa restorannya tutup? Padahal kita nggak pernah tutup. Tapi orang nengoknya tutup. Gitu. Saya punya pengalaman, ada pengusaha di Tanah Abang. Ya. Dia punya 6 toko. Omsetnya per hari itu lebih 150 juta per hari. Oke, per hari ya? Per hari. Masya Allah. Ketika dia terkena sihir, dan dia nggak tahu kalau dia terkena sihir, nih ustadz juga, Hah? ustadz juga hafiz Quran, hafal Quran dia. Dia jualan jubah itu ya. Jadi kemudian tiba-tiba selama beberapa bulan itu omsetnya nol. Dari 150 juta per hari jadi nol. Selama beberapa bulan. Akhirnya dia lihat nih aneh. Kemudian ada karyawannya kenal dengan saya, coba rukyah sama Ustadz Eri. Saya rukyah, reaksi. Terdeteksi lah bahwa terkena gangguan sihir. Itu setelah dirukyah, pulang ke rumah, besok omsetnya kembali normal. Ini sesuatu yang kalau kita bicara tentang logika akal manusia, nggak nyambung, kok bisa? Dan ya tadi kan beliau tuh yang punya toko itu kan hafiz Quran tadi. Hafiz Quran. Iya Pak. Aduh. Apalagi kayak kita lah ya. Maksudnya saya jadi berpikir gila banget ya ini, sampai setan sampai sedemikian dahsyatnya mempengaruhi manusia, mempengaruhi nilai usaha yang lain-lain, sampai dalam artian orang yang hafiz Quran pun, orang yang ya katakanlah dekat soleh sama lah ya gitu ya. Bisa juga tadi ya. Bisa. Ini kan, karena dia bukan gangguan jin saja, tapi memang ada yang ngirim sihir. Sihir itu bisa mengenai siapapun, sekalipun dia orang soleh. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis, Rasulullah SAW itu pernah kena sihir. Kurang apa Rasulullah? Tapi sihir itu bisa masuk ke dalam mempengaruhi Rasulullah SAW karena ada ikatan sihirnya, ada bukhul sihir yang disebut. Jadi ada bekas Rasulullah. Kalau untuk bahan untuk menyihir Rasulullah dulu, rambut Rasulullah itu digulung menggunakan digulung sama serbuk jantan kurma, sehingga kemudian sihir itu bisa masuk. Artinya kan ya kita semua juga tidak terlepas akan terkena dalam tanda kutip juga tadi, karena artinya memang mesti menjaga, mesti waspada, mesti hati-hati tadi. Dan nanti tolong kasih tips juga bagi kita tadi ya, dikasih tips bukan trik ya, cara-cara agar kita benar-benar terhindar, benar-benar bisa memagari dalam tanda kutip biar kita juga terbebas tadi ya. Baik, pemirsa di rumah, ini masih ada kira-kira setengah jam ke depan ya, masih banyak yang kita mesti bahas. Nanti juga Ustadz juga mengundang para semua pemirsa di rumah ya, bisa mengikuti pelatihannya, kemudian juga bisa antum di rumah bisa melaksanakan ruqyah secara mandiri ya, nanti bisa dipandu, bisa lewat online juga. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut kembali ya. Jangan lupa di line-nya timnya ke Pak Ustadz ya, di 087
0878 7876 5345 ya. Atau nanti pemirsa di rumah bisa kalau penasaran, kalau pengen lebih tahu, pengen lebih agak dekat karena waktu di televisi ini kan sangat terbatas ya. Bisa langsung datang aja ke UEA ya, Ustadz Eri Abdul Rohim Center yang pusat ruqyahnya di Inhopteng Jalan Inhopteng nomor 53A ya. Itu di depan Cendol Elizabeth ya. Bisa ngobrol-ngobrol, bisa nanti pemirsa di rumah juga datang-datang konsultasi, hanya berbagai ya tidak langsung mau menanya-nanyakan dulu karena ada orang yang pengen tahu dulu, pengen ini dulu, ada yang takut-takut apa gimana, bisa ya kita langsung ya. Ini kan banyak orang yang ini gimana katanya tadi kalau melakukan ikhtiar ruqyah mandiri, apakah itu diperbolehkan atau memang harus ada panduan dulu khusus sehingga nanti juga takut terjebak bukan ruqyah syariah itu. Iya. Jadi pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah adalah kita melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri ini ada beberapa cara ya, ada teknik, dan biasanya praktisi ruqyah syariah satu sama yang lain itu dia punya cara-cara sendiri. Yang penting jangan ada unsur kesyirikannya, jangan ada sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan fatadawa wala tadawa bil haram, maka berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan sesuatu yang Allah haramkan. Artinya kita memang diperintahkan untuk berobat, diperintahkan untuk ikhtiar, tapi jangan terpleset dengan sesuatu yang Allah haramkan. Itu harus dijaga. Makanya kalau misalkan Anda terindikasi terkena gangguan, ya baik itu jin atau sihir, memang apa yang kita sudah sampaikan tadi seolah-olah mengerikan, bahaya ini, gitu ya. Kayaknya sihir ini punya kekuatan yang luar biasa ini. Karena memang tidak terdeteksi juga. Karena tidak terdeteksi. Betul. Nah, jadi saya menyampaikan hal seperti yang tadi itu seolah-olah, ini sihir ini punya kekuatan yang luar biasa. Sama seperti ketika saya ngisi buat video di TikTok, saya bilang bahwa gangguan sihir itu lemah. Ada yang celetuk di situ, Ustadz, kalau gangguan sihir itu lemah, kenapa kakak saya sampai meninggal di sihir orang? Gitu. Akhirnya gini, jadi gini teman-teman, ketika saya menyampaikan ya ciri-ciri indikasi orang terkena gangguan sihir, itu bukan untuk menakut-nakutin, tapi justru itu untuk menyadarkan. Dia bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan manusia bahwa kita punya musuh yang nyata, yaitu setan. Ya, setan itu musuh yang nyata, tapi dia nggak terlihat. Jadi lebih berbahaya lagi. Maka kemudian ketika saya menyampaikan indikasi adanya gangguan jin, sihir, jangan membuat Anda takut. Tapi justru Anda diingatkan bahwa ada musuh Anda yang nyata, yang kalau Anda lalai, dia akan punya kekuatan untuk menghantam Anda. Tapi kalau Anda menyandarkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua gangguan, namanya ini gangguan makhluk, itu tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena ada Allah yang memberikan pertolongan. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menjadi penolong, menjadi wali bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda lakukan upaya mandiri. Upaya mandiri itu sebetulnya yang pertama adalah pembentengan. Ya, pembentengan diri untuk bagaimana jin, sihir itu nggak bisa masuk. Pembentengan yang bisa kita lakukan adalah amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, khususnya dalam doa-doa. Jadi Rasulullah itu kan mengajarkan sebelum keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Ya kan? Kalau datang pagi habis subuh ada doanya, zikir pagi dan petang. Ya kan? Salah satunya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ini adalah amalan zikir pagi dan petang juga dibaca. Dan ini menjadi pembentengan sehingga jin, gangguan sihir itu nggak bisa masuk. Dan kemudian kalau kita sudah mengamalkan zikir-zikir ini, kita harus yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan. Allah pasti akan memberikan kekuatan. Ya, seperti itu. Baru kemudian kalau misalkan ternyata ya namanya manusia kan mesti ada lengahnya ya. Ada salahnya sehingga kemudian jin itu akhirnya bisa masuk, sihir itu akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika
sihir itu akhirnya masuk ke dalam tubuh kita, ada sebetulnya upaya-upaya mandiri yang bisa kita lakukan dengan mudah di rumah. Jadi pemirsa bisa buat. Dan berarti tadi ini tadi apa kan manusia itu kadang-kadang juga memang udah dikasih tahu harus waspada, harus hati-hati, harus sadar diri, tapi kan ya itu tadi ya. Kadang-kadang kan suka ada apa kelengahan-kelengahan tertentu yang membuat kita menjadi lalai gitu tadi. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba lalai terus itu gimana tadi biar menjadi ini lagi tadi biar ya. Kalau kemudian akhirnya setelah kita melakukan pembentengan dengan zikir-zikir, dengan amal, contohnya Anda sholat malam, Anda perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, itu juga merupakan pembentengan, tapi tetap tembus juga, karena namanya kita lalai, ternyata sihir itu tetap masuk. Ya kita jadi sakit, gampang sakit, kemudian kerasukanlah keluarga kita, misalkan anak kita atau istri kita kerasukan, terkena gangguan jin, masuk jin dalam tubuh, padahal sudah melakukan pembentengan. Ada beberapa amalan ruqyah yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah. Jadi para pemirsa nanti silahkan Anda buat ya cara yang saya ajarkan ini. Yang pertama adalah Anda kalau misalkan indikasi gangguan jin sihir ada pada diri Anda, karena tidak semua bisa menjangkau tempat saya ya. Walaupun saya punya pusat terapi ruqyah syariah di Bandung, di Inhofteng, tapi kan tidak semua teman-teman bisa. Kalau misalkan kerasukannya tiba-tiba gitu kan, kalau mau bawa ke tempat kita kan susah. Jadi lakukan dulu terapi secara mandiri. Yang pertama, Anda hidupkan saja ayat Al-Quran. Di YouTube ada, di TikTok saya juga ada, di Facebook saya ada juga, di IG saya juga ada. Tinggal Anda hidupkan sampai kemudian dia tersadar. Ini pertama, rutin dengar ayat Al-Quran. Yang kedua, kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sihir itu tiba-tiba masuk, Anda segera ambil air. Ambil air sekitar 1-2 liter. Kemudian bacakan ayat-ayat ini ya. Pemirsa di rumah dicatat. Yang pertama Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas, masing-masing 3 kali. Kemudian dihembuskan di airnya. Seperti itu. Dihembuskan di air, kemudian diminumkan sama orang yang sakit. Dan ini terus dilakukan. Jadi kalau Anda mau ruqyah mandiri, nggak datang ke tempat kami, buat aja ini ya di air 1 galon supaya banyak. Ya kemudian 1 hari minum 2 liter. 1 hari 2 liter. 1 hari 2 liter. Jadi ganti air minum selama ini yang Anda minum dengan air yang sudah didoakan, sudah diruqyah. Maka ini merupakan ruqyah mandiri yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Kemudian berikutnya mandi dengan air yang sudah diruqyah. Jadi setiap hari siapkan air 1 ember, kemudian bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian mandi dengan air yang sudah diruqyah tersebut. Kalau ini rutin dilakukan, maka insya Allah gangguan-gangguan jin, sihir, ain itu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan Anda mau ikhtiar lebih, Anda mungkin bisa menggunakan produk-produk yang sudah kita ruqyah ya, seperti Herbal Hijrah ini. Ini setiap hari kita kirim ke berbagai negara. Ya, kemarin ada sekitar 350 paket itu kita kirim ke lebih dari 5 negara. Masya Allah. Ya, seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ada Taiwan, ada ke Arab Saudi, ke Dubai itu. Ke Arab juga teh? Ke Arab juga. Peserta mereka yang mengikuti bimbingan terapi ruqyah bersama dengan saya, ya itu mereka ikhtiar dengan produk-produk yang saya sudah ruqyah. Seperti itu. Kalau ada pemirsa di rumah yang ngerasa kalau ngeruqyah sendiri kurang afdol yang lain-lain, itu gimana tadi? Kalau bisa nggak katanya kalau misalkan karena dia sedang kepayahan ngundang timnya Ustadz ke rumahnya beliau atau gimana, itu kira-kira teknisnya seperti apa tadi? Iya, bagi teman-teman di pemirsa di rumah yang sekiranya ada gangguan, contohnya rumah tangganya ada gangguan, kemudian punya usaha yang dulunya sukses tiba-tiba tertimpa musibah yang begitu dahsyat dalam waktu sekejap, habis semuanya gitu ya. Dan indikasinya Anda terkena gangguan sihir di tempat usahanya, itu bisa mengundang kami. Ya, nanti bisa langsung ke layanan WhatsApp itu, nanti tim saya akan jadwalkan untuk membantu Anda ke rumah. Seperti itu insya Allah. Dan ini
Walaupun kita tidak terlalu menganjurkan, tapi kan ada orang-orang yang kadang-kadang kalau misalkan tempat usaha atau toko atau perusahaan yang terkena gangguan sihir, kadang nggak bisa dibuat sendiri. Jadi harus ada orang yang berpengalaman. Nah, maka kita sudah punya tim, insya Allah siap untuk membantu, untuk datang. Tapi tidak dengan saya, tapi tim. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kan tadi tentang gangguan tuh bisa dari perceraian tadi ya. Iya. Kalau sekarang kita ngebahas nih, ada nih kayak teman saya nih yang susah jodoh tadi. Jadi selalu gagal aja terus, padahal dia juga ya nggak jelek-jelek amat lah, terus nggak susah-susah amat gitu tadi ya. Artinya juga dia punya paras yang ini, tapi kenapa selalu kesulitan aja terus tadi? Iya. Coba tadi. Ada sihir yang disebut dengan sihir penghalang jodoh. Oke. Nah, ini menarik ini. Sihir penghalang jodoh adalah sihir yang dibuat oleh tukang sihir agar jodoh kita susah. Ya, ciri-cirinya gimana? Kalau proses serius itu selalu ada halangannya. Kita mau, dia nggak mau. Dia mau, kita nggak mau. Kita mau, dia mau. Orang tua kita nggak setuju. Nah, iya. Kita sudah setuju, dia setuju, orang tua setuju. Sudah nentukan hari, tiba-tiba ada yang batalkan. Oke. Itu terjadi berulang-ulang sehingga kemudian kita menjadi perawan tua, menjadi bujang tua, nggak nikah. Tapi secara wajah cantik, secara pekerjaan sudah mapan, sempurna sudah. Iya. Tapi susah jodohnya. Maka itu menunjukkan Anda terkena gangguan sihir penghalang jodoh. Dan itu bisa terjadi saja tadi bagi siapapun tadi. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun, dan banyak. Dan bahkan kalaupun akhirnya bisa dipaksakan menikah, nanti mesti pernikahannya akan bermasalah. Contohnya tidak bisa melakukan hubungan badan. Contohnya keluarganya jadi tidak harmonis, selalu berantem sehingga kemudian berujung perceraian. Kalau tidak berujung perceraian, nanti susah untuk bisa punya anak. Nanti masuk pula ada sihir yang disebut dengan sihir kemandulan. Ada orang yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun nggak bisa punya anak. Padahal diperiksa ke dokter, kata dokter normal semuanya. Suami normal, istri normal, tapi nggak bisa punya anak. Nah, ini kasus-kasus gangguan-gangguan sihir ini terjadi. Ya, iya bahwa gangguan sihir itu lemah, tidak ada kekuatan kalau kita dekat sama Allah. Kalau kita ada pembentengan secara amal, tapi kan kita makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang selalu alpa, selalu buat salah, hilaf. Itu menjadi kekuatan mereka untuk mengganggu kita. Gitu. Makanya orang-orang yang susah jodoh ini itu perlu diruqyah. Baik ruqyah mandiri atau diruqyah sama ahlinya. Gitu. Nah, kalau ada bawaannya maksiat terus gitu tadi. Iya. Dikasih tahu tuh agak susah, kemudian juga dikasih tahu malah dia minterin juga dan malah ngasih tahu. Ini bisa ada karena kecenderungan bisa kena gangguan atau memang bawaannya udah atau gimana tadi kayak gini tadi? Iya. Kalau orang malas ibadah, tetap dua sumbernya. Bisa karena nafsunya memang dia nggak mau ibadah. Ada orang yang memang tidak bisa ibadah karena pengaruh gangguan, gitu ya. Ada orang nggak bisa ibadah, ya nggak bisa bangun untuk sholat, itu karena pengaruh gangguan jin. Ada orang yang nggak bisa ke masjid, asal dia melangkahkan kaki ke masjid, kakinya langsung lemas dan nggak bisa jalan. Tapi kalau dia nggak niat ke masjid nggak apa-apa, gitu ya. Nah, sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan sihir di perutnya sehingga dia nggak bisa puasa Ramadan. Saya banyak menemukan ya pasien-pasien saya itu ada yang 8 tahun nggak bisa puasa Ramadan. Karena ketika dia puasa Ramadan dia langsung pingsan-pingsan, muntah-muntah, lemas gitu ya. Kalau udah lemas itu kayak orang mati, mau mati gitu. Jadi kemudian ternyata itu pengaruh gangguan sihir yang ada di perut. Luar biasa ya, sampai segitunya. Jadi salah satu sihir yang paling kuat adalah sihir yang masuk melalui makanan. Kenapa? Karena dia akan mendarah daging masuk ke perut. Dan ini kalau kita tidak mengetahui tentang ilmu ruqyah, ilmu tentang pengaruh gangguan sihir, maka selalunya dianggap asam lambung. Selalunya dianggap seperti gangguan mah. Padahal bukan asam lambung, bukan mah. Ciri-cirinya gimana? Kalau diminumkan obat mah, diminumkan obat asam lambung nggak hilang dia. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Ya, maka itu ciri-ciri dia termakan sihir. Masya Allah.
Nah, ini harus lakukan rukyah mandiri. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi herbal yang sudah kita rukyah, kemudian mengkonsumsi air yang sudah dibacakan dengan ayat rukyah syariah. Kan ini tuh selain herbal ini tadi ya. Ini yang kecil-kecil ini nih. Ini wangian. Wangian. Jadi ini juga bisa jadi ini juga, Teh. Iya. Ini adalah salah satu yang paling penting ya. Kalau misalkan Anda mengikuti terapi bimbingan bersama saya, maka menggunakan wangian kasturi ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena secara ilmiah wangian kasturi itu menenangkan jiwa. Jadi orang terkena gangguan jin itu, dia punya jiwa gelisah, was-was, ketakutan. Kalau sedih-sedihnya berlebihan. Kalau sedang depresi dia kayak orang gila, nggak terkendali. Kemudian kerasukan. Kalau rutin pakai minyak wangi kasturi, maka jiwanya akan tenang. Sehingga dia nggak gelisah, nggak was-was, nggak ketakutan. Ya, nah salah satu gangguan yang paling ketara dari orang gangguan itu kan kalau dia tidur selalu mimpi-mimpi yang menakutkan. Mimpi ular, mimpi binatang buas, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi berada di kuburan, mimpi-mimpi yang menakutkan. Tidur yang harusnya kita istirahat, ini nggak bisa istirahat. Kenapa? Ekstrim karena mimpi. Mimpinya tuh sudah ekstrim. Mimpinya memang menakutkan semua. Nah, mimpi-mimpi menakutkan seperti ini, itu bisa hilang dengan hanya menggunakan minyak wangi kasturi. Karena wangian kasturi ini secara ilmiah memang merupakan wangian yang menenangkan. Bukan karena sudah dirukyah, tidak. Tapi memang khasiat daripada wangian kasturi itu sendiri, memang itu bermanfaat. Makanya dioleskan atau lebih? Dioleskan. Jadi dioleskan di nadi, seperti ini. Kemudian dihirup. Kemudian sering dipakai, letak di kepala, di leher, di dada, di perut. Ya. Itu dilakukan setiap mau sholat sama setiap mau tidur. Itu akan menenangkan. Makanya kalau kita berbicara tentang kajian ilmiah tentang kasturi, itu Masya Allah. Bisa dibuat di internet, bisa lihat di internet. Merinding saya, baru tahu saya. Makanya wangi kasturi ini itu dibuat dari kijang jantan. Dan itu hanya ada di nggak lebih dari 5 negara di dunia. Salah satunya India, Cina, Mongolia, Rusia. Nah itu penghasil-penghasil kijang jantan. Dan untuk mendapatkan 1 kilo kasturi kijang yang asli, bibit aslinya, itu diperlukan 50 ekor kijang jantan. Masya Allah. 50 ekor itu baru bisa dapat 1 kilo. Makanya mahalnya luar biasa kalau yang betul-betul asli original. Nah, kalau misalkan ada orang yang menanyakan label apakah menggunakan ini itu syar'i atau tidak, coba tadi Ustaz ada tanggapan nggak, atau misalkan ada dalil tertentu yang lain-lain, karena banyak orang yang suka menanyakan hal kayak gini. Bagaimana Tad? Banyak juga ketika saya melakukan bimbingan tuh banyak tanya, Ustaz, memangnya kalau kita percaya dengan pakai yang gini-gini nggak musyrik, Ustaz? Kan kita harus percaya sama Allah. Betul. Gitu, itu gimana, Tad? Nah, kita bukan percaya sama ini, tapi kita jadi pengobatan itu dikatakan syar'i dan boleh kita gunakan, syaratnya 2. Ada 2 syarat yang harus kita penuhin ketika kita melakukan pengobatan, dan pengobatan itu dibolehkan dalam Islam. Ini mutlak, ini syaratnya. Yang pertama adalah ada contoh dari Nabi. Rasulullah pernah nggak merukyah? Pernah. Dia ngerukyah air. Maka diperbolehkan. Ada orang kerasukan dirukyah sama Rasulullah, maka rukyah itu diperbolehkan. Kenapa? Ada contoh dari Rasulullah. Dan pernah melakukannya. Pernah melakukan. Ada hadisnya dan dilakukan oleh para sahabat. Ya, maka diperbolehkan. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam pengobatan, contoh bekam, diperbolehkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, boleh tidak ada contoh dari Nabi, tapi syaratnya harus bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa pengobatan itu bisa memang secara ilmiah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Artinya melalui riset lah ya, ada riset tertentu. Contoh kedokteran. Dokter ini ada nggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Tapi kenapa diperbolehkan, bahkan dianjurkan kalau kita sakit datang ke dokter? Ya, karena dokter bisa menjelaskan secara ilmiah apa yang mereka buat itu memang sesuai menurut kajian teknologi hari ini. Jadi syaratnya 2. Makanya ketika kita berbicara tentang herbal, apa nggak musyrik kalau kita percaya dengan ini? Makanya saya tadi jelaskan secara ilmiah, alami, nggak perlu kita bacakan. Kita tinggal lihat di internet kajian-kajian tentang minyak wangi kasturi. Itu memang banyak. Wangi kasturi itu menenangkan. Bahkan di Mongolia, bukan di Mongolia, di Pakistan,
wangi kasturi itu dianggap sebuah pengobatan ajaib. Kenapa? Karena hampir semua pengobatan di sana itu menyandarkan di sini. Itu ada kajiannya di internet, jurnalnya. Gitu. Dan Ustadz ini originalitasnya insya Allah originalnya karena memang produk kita, ya kita sudah punya apa namanya hak cipta sudah terdaftar UEA. UEA ini sudah terdaftar, jadi UEA ini memang brand kita yang tidak bisa dipakai satu dunia. Keren. Nah, gitu. Udah bukan kaleng-kaleng lah. Bukan nah, kaleng-kaleng. ini satu lagi apa? Kalau ini apa? Nah, kalau itu untuk penawar ruqyah itu biasanya dipakai untuk teman-teman yang kan ada sihir yang kemudian sihir itu mengganggu wajah. Hah? Sehingga kemudian jerawatan terlalu berlebihan. Oke. Wajah nampak kusam. Oke. Terlihat tua padahal masih muda. Oke. Gitu ya. Ada yang orang terkena jerawat dan wajahnya hancur hanya dalam satu malam. Oke. Nah itu Luar biasa ini. bagaimana mengatasinya? Nggak bisa hanya dengan ruqyah-ruqyah saja. Kenapa? Karena dia sudah menimbulkan luka. Menimbulkan luka. Dan itu biasanya ciri-ciri kalau wajah terkena gangguan sihir, biasanya kalau sudah pakai skincare, pakai produk-produk kecantikan yang mahal-mahal nggak hilang-hilang, kemudian selalu mimpi-mimpi yang berhubungan dengan binatang, ular, binatang buas, maka itu menunjukkan di wajah kita ada sihir. Nah, salah satu ikhtiar yang kita buat adalah ini penawar ruqyah yang minyak yang sudah kita bacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Sebetulnya kandungannya hanya habatus sauda dengan minyak zaitun. Jadi alami, tidak ada campuran apapun. Ya, itu memang berbahan alami. Minyak zaitun dan habatus sauda dengan komposisi yang pas, kemudian sudah dibacakan dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Kalau ini yang satu lagi apa tuh? Nah, kalau ini buat telinga ya? Shifa oil. Shifa oil itu untuk tetes. Oh, oke. Untuk tetes. Jadi ini untuk melegakan tenggorokan. Jadi kalau orang terkena gangguan biasanya dia akan sesak nafas. Kemudian ini hidungnya selalu tersumbat. Ya, itu dengan diteteskan itu, masya Allah dia akan menghilangkan pengaruh gangguan yang ada di pernapasan. Dan nah, ini semua produk ini ada di Inhoftech ya semua ya? Di Inhoftech ya, di Inhoftech ada. Nah, Shifa Oil itu adalah salah satu produk terlaris di TikTok Shop nomor 3 se-Indonesia. Se-Indonesia? Se-Indonesia di kategori yang sama ya. Ya. Shifa Oil. Dengan produk yang sama dengan itu. Salah satunya Kasturi juga. Kasturi kita ini merupakan salah satu produk terlaris di TikTok Shop se-Indonesia, alhamdulillah. Jadi sebetulnya ini merupakan dan udah teruji lah ya. Udah teruji ya. Merupakan kabar gembira juga buat kita. Ternyata produk-produk yang itu untuk apa namanya ruqyah syariah, produk-produk yang dianjurkan oleh Rasulullah itu bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena kita selalu menyampaikan secara sisi ilmiah, bukan klinik. Oh, ini sudah didoakan, bukan itu. Ruqyah itu hanya tambahan, tapi secara ilmiah itu yang penting. Ini yang paling penting ya. Yang pentingnya adalah ilmiahnya. Betul, bahwa ini bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal, dan ini sudah ada risetnya, dan ini sudah ilmiah, kemudian juga sudah terdaftar di BP POM tadi ya. Iya, insya Allah. Baik, Tad, sayang sekali Tad, ini luar biasa pemirsa di rumah, waktu kita memang sangat terbatas, dan Ustadz nanti bisa menjelaskan di Selasa depan tadi ya, berbagai macam keluhan-keluhan yang seringkali didapatkan bagi orang-orang yang terkena gangguan sihir yang lain-lain, sekaligus juga kita bisa meningkatkan kewaspadaan kita terhadap gangguan sihir, karena bagi siapapun juga ini bisa terjadi bagi siapapun, apalagi yang suka banyak maksiat yang lain-lain gitu ya, bagi yang hafiz Quran pun, bagi yang suka menjaga pun kita bisa terkena. Tad, silakan kasih konklusi Tad dari ini semua, Tad, kasih kesimpulan dari sini. Ya, alhamdulillah para pemirsa di rumah, gangguan jin sihir itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi pun, sihir ini memang ada. Dan ini memang adalah satu kebiasaan masyarakat yang ingin mengambil jalur singkat. Kalau dia benci sama orang, dia sihir orang tersebut supaya celaka. Kalau dia pengen kaya, ya kan, dia bekerja, dia berbisnis supaya dia aja yang sukses, punya dia aja yang ramai. Akhirnya dia menggunakan sihir, kemudian dia yang ramai, kemudian orang lain dihancurkan semua. Ini memang kebiasaan masyarakat. Makanya setiap orang harus paham apa indikasi dan ciri gangguan sihir, bukan supaya kita takut,
Tapi supaya kita waspada, dan saya selalu mengatakan bahwa tidak ada kekuatan sihir kalau kita sandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Keren. Ya. Jadi ketika saya menjelaskan ciri-ciri gangguan sihir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk agar Anda waspada sehingga Anda bisa membuat sebuah pembentengan sehingga sihir itu nggak kena. Tapi kalau sudah kena, supaya Anda tahu cara mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau dari Singapura mereka bisa sembuh tanpa ketemu dengan saya. Luar biasa. Dari Malaysia mereka juga bisa sembuh dari gangguan sihir yang sudah berpuluh-puluh tahun tanpa ketemu dengan saya. Dari Arab Saudi, dari Taiwan, dari Hong Kong, mereka bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan ikhtiar yang saya ajarkan secara mandiri tanpa harus ketemu dengan saya. Apalagi Anda yang di Bandung. Luar biasa. Yang Anda bisa praktek sendiri. Ya. Kalau masih rasa kurang yakin nih, datang ke pusat kami, nanti kami bimbingkan seumur hidup. Untuk rukyah itu gratis. Luar biasa. Nah, ini juga pemirsa di rumah, biar tidak terjadi hal-hal yang menjadi pertanyaan kita semua, bahwa rukyah ini adalah gratis ya. Ya, gratis. Ini Tempat gratis, kita gratis. kemudian juga konsultasi juga gratis Ya. juga tadi ya. Jadi kalau mau konsultasi, dibimbing sampai sembuh, Luar biasa ini. kita bimbing dan itu gratis, rukyah gratis. Baik pemirsa di rumah, hatur nuhun telah Ya. datang ke studio kami. Alhamdulillah. Jangan pernah bosan. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi di Selasa depan. Kita terima kasih telah kedatangan Ustadz. Insya Allah kita Selasa depan kita akan ketemu kembali. Bagi yang masih belum puas, yang masih ragu yang lain-lain, langsung saja kontak timnya beliau ya, atau juga datang ke Inhopteng ya, depan Candol Elizabeth. Mohon maaf bila banyak kekurangan, bila banyak kesalahan. Insya Allah Selasa depan kita akan ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.